Selamat pagi untuk adik-adik. Semoga pandemi segera berakhir dan Allah yang Maha Esa selalu melindungi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Prinita, Magister Pendidikan. Marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjadikan adik-adik sukses dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan adik-adik mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang telah dibaca atau didengar. Sebelum kita membahas teks persuasi secara rinci, simaklah video berikut ini. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Video tadi kita akan membahas satu persatu. Di dalamnya tadi ada sebuah saran, ada sebuah ajakan, ada sebuah arahan, dan juga ada sebuah pertimbangan. Keempat-empatnya kita akan membedakannya. Yang pertama yaitu saran. Saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti pendapat, usul, anjuran, atau cita-cita. Saran adalah sebuah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat. Contohnya, sebaiknya saat berkendara kita harus menepati rambu-rambu lalu lintas, tidak terjadi kecelakaan saat berkendara, dan selamat sampai tujuan. Di contoh kalimat itu ada kata sebaiknya yang merupakan ciri sebagai kalimat saran. Kedua, ajakan. Ajakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti anjuran atau permintaan. Sehingga ajakan bisa diartikan yaitu suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Contohnya, marilah membiasakan membaca buku, karena buku adalah jendela dunia.
Di kalimat itu ada satu kata, yaitu kata marilah, yang merupakan ciri dari sebuah kalimat ajakan. Tapi kalimat ajakan itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat ajakan tersurat. Kalau kalimat ajakan tersurat berarti ajakan yang bisa ditemukan langsung atau ditulis secara langsung di dalam teks persuasi itu. Biasanya ditandai dengan kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh kata yang dibuat sebagai kalimat ajakan secara tersurat. Yang kedua yaitu kalimat ajakan tersirat. Kalau kalimat ajakan tersirat berarti kalimat ajakan yang disampaikan itu secara tidak langsung. Kalimat itu tersembunyi di dalam sebuah teks. Jadi adik-adik perhatikan contoh paragraf berikut. Di satu paragraf itu merupakan contoh kalimat ajakan tersirat, sekali lagi tersirat. Sehingga dalam paragraf tersebut itu tidak ditemukan kata-kata ajakan secara langsung, tetapi kata-kata ajakan secara tidak langsung. Adik-adik bisa dibaca dengan teliti, sehingga kita bisa menyimpulkan kalimat ajakan secara tersirat dalam teks tersebut, yaitu mengajak kepada pelaku dunia perfilman untuk bisa membuat tontonan atau sinetron yang jujur, yang wajar dan autentik, dan tetap menjaga semangat keindonesiaan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Raden Ajeng Kartini. Berikutnya yaitu arahan. Arahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti petunjuk untuk melakukan sesuatu. Sehingga bisa kita simpulkan arahan yaitu suatu perintah yang ditujukan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dan arahannya. Contohnya, ayo kita buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Ada kata yang digarisbawahi yaitu sampah di tempat sampah. Kalimat yang digarisbawahi itu merupakan perintah. Jadi kita disuruh membuang sampah di mana? Di tempat sampah arahannya. Jadi kita disuruh membuang sampah di mana? Di tempat sampah arahannya. Ya. Yang terakhir yaitu pertimbangan. Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pendapat. Pendapat tentang sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Sehingga bisa diartikan pertimbangan yaitu suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan yang terbaik untuknya. Contohnya, karena dampak negatifnya terlalu besar, maka hindarilah rokok. Jika telah menghindari diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu juga kita tidak merugikan orang lain. Di situ ada sebuah pertimbangan baik atau pertimbangan sebaliknya. Adik-adik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selalu sukses. Amin. Salam sayang dari Bu Melati. Tetap sehat dan selalu semangat. Semoga badai pandemi segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.